Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pandemi bukan alasan ya untuk kita tidak belajar. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kejuruan, yaitu etika profesi. Yuk belajar etika profesi bersama Nurma Juwita. Untuk kompetensi dasar, di 3.1 menganalisis entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya. Untuk 4.1 melakukan identifikasi entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya. Untuk bab 1 kita akan membahas mengenai industri jasa keuangan. Pada bab 1 industri jasa keuangan, kita akan membahas materi mengenai industri jasa keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lainnya, serta otoritas jasa keuangan atau OJK. Akan tetapi, pada video pembelajaran part 1 ini, kita akan membahas mengenai industri jasa keuangan bank. Lantas, tujuan pembelajarannya apa ya? Nah, Ananda, setelah mempelajari kegiatan belajar daring ini, Ananda diharapkan mampu memahami jenis industri, mampu mengidentifikasi lembaga keuangan perbankan, serta mampu mengidentifikasi kepemilikan lembaga perbankan. Berbicara industri jasa keuangan bank, maka kita berbicara tentang industri itu sendiri. Lantas, apa itu industri? Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2008, industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada suatu tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. Selanjutnya jenis industri. Jenis industri dibagi menjadi 3, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Untuk industri primer, yaitu industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya, hasil produksi perikanan ataupun pertanian, peternakan, perkebunan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya industri sekunder. Industri sekunder yaitu industri yang mengolah bahan mentah dan menghasilkan barang-barang setengah jadi untuk diolah kembali. Contohnya pemintalan benang. Nah, benang merupakan salah satu contoh barang setengah jadi. Selanjutnya industri tersier. Industri tersier yaitu industri yang produknya berupa layanan jasa atau bisa dikatakan industri yang bergerak di bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Industri ini tidak menghasilkan produk barang atau produk yang kasat mata. Contohnya salon, usaha transportasi, usaha bengkel, dan masih banyak lagi industri yang bergerak di bidang jasa. Selanjutnya lembaga keuangan perbankan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan perbankan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan serta melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan.
berbicara mengenai perbankan, maka kita berbicara mengenai bank. Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang aktivitasnya selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Lembaga keuangan bidang perbankan Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, Bank Sentral atau yang biasa kita kenal dengan Bank Indonesia. Kemudian, Bank Umum atau Bank Komersial, serta Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi, bankers bank, dan lender of the last resort, di mana tujuan utamanya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Untuk bank umum atau bank komersial, yaitu bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga lainnya. Yang terakhir yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan. Kepemilikan lembaga perbankan. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Maka dilihat dari segi kepemilikannya, bank dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank milik campuran. Bank milik pemerintah artinya baik berdasarkan akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah dan seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintah. Bank milik swasta nasional artinya berdasarkan akte pendirian seluruh atau sebagian besar modalnya maupun keuntungannya dimiliki oleh swasta. Bank milik asing. Bank milik asing yaitu bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Bank milik campuran artinya saham bank dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Sekian materi etika profesi mengenai industri jasa keuangan bank. Terima kasih atas perhatian dan senyumnya hari ini. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran daring selanjutnya dengan materi lembaga keuangan bukan bank. Tetap sehat dan tetap bahagia, tetap laksanakan protokol kesehatan. Semoga pandemi segera usai dan kita akan segera bersua. Saya akhiri, sampai bertemu di pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.